gundukan belayan Kenzo, wanita cantik itu bangun merubah posisi pindah ke atas pangkuan Kenzo. Lakukan saja apapun yang kamu mau. Selama ini aku menahan diri, takut kebablasan Cil. Jangan berasumsi bahwa aku tak menyayangimu lagi. Bisik Kenzo menarik tubuh Natasha mendekapnya dengan erat. Karena benar sudah lama ia tak memeluknya. Natasha tersenyum sambil menggigit bibir bawahnya. Om, keras. Apa? Milikku bukan? Mengganggu. Pipi Natasha merona. Tidak. Tangan kekar Kenzo meraih wajah cantik Natasha untuk menatapnya. Jujur aku tak tahan untuk tak menyentuhmu. Jadi jangan memancingnya ya. Natasha tersenyum nakal terbesit sesuatu di hatinya. Dengan perlahan Natasha menggerakkan bokongnya menggesek lembut mengajak berdansa pada milik Kenzo yang tegap sempurna itu. Walaupun belum pernah ia lakukan sama sekali. Memang nekat sampai keenakan. Natasha, kau benar-benar bocil kematian. Kau benar-benar menjadikanku sebagai pemuasmu saja ya, bukan sebagai pria yang menaruh harapan. Tanya Kenzo dengan tangan meremas jas, menahan diri dari gesekan lembut yang Natasha lakukan. Di kepalaku jika orang itu benar-benar mencintai dan menyayangi, maka bahasa tubuhnya juga akan ikut, jawab Natasha. Kau selalu ingin disentuh dan menyentuhku, apa itu artinya kau sudah memberikan hatimu sepenuhnya? Dan jatuh cinta padaku juga, timpal Kenzo. Natasha mendengar itu terdiam, bahkan yang sebelumnya menggoyangkan bokongnya untuk menggoda ikut berhenti. Belum, aku belum mencintaimu. Nah, berarti pola pikir kamu yang tadi tidak bisa dijadikan tolak ukur. Ada yang mencintai dan menyayangi dengan menahan diri demi menjaga wanitanya itu. Bukan tak mau menyentuh, tapi itu sebagai bentuk penghargaan seperti yang kulakukan sekarang, jelas Kenzo. Ternyata seluas itu makna cinta pikir Natasha yang sudah tak merasakannya. Kenzo begitu dewasa dalam pemikiran. Oh gitu ya om? Iya Cil. Lantas bagaimana denganku? Kau aneh, punya pemikiran seperti itu tapi menolak mengaku belum mencintaiku. Tapi tak mau jauh dan tetap bersentuhan. Kenzo mengeratkan pelukannya. Natasha menghela nafas panjang. Seberat itu ternyata efek dari tidak mendapatkan arti cinta sesungguhnya. Oke, aku paham om. Ayo sekarang kita lanjut perjalanan. Saat Natasha hendak bangun, ia kesulitan karena ditahan tangan kekar Kenzo yang masih melingkar. Om, mau kemana? Milikku sudah tak tahan lagi, Natasha. Bantu aku menenangkannya walaupun sedikit. Natasha menelan saliva, ia merasa benar-benar ceroboh karena hanya ingin menggoda malah tidak melihat akibat. Apalagi di bawah sana ia dapat merasakan semakin sesak saja. Bantu bagaimana om? Terbata. Tidak, aku tidak akan memaksamu. Aku akan melakukannya dan mengajarimu setelah kita menikah. Jadi jangan memancingku lagi, Cir. Ujar Kenzo. Natasha mengangguk dengan pipi merona. Kenzo tersenyum. Sebenarnya ini di luar prediksi Kenzo akan sampai sejauh ini. Tapi Kenzo akan mengendalikan dirinya. Oke, tapi sampai kapan kau berada di atas pangkuan kucil? Apa kau masih menginginkannya? Jangan memancingku dan menguji batas ketahananmu lagi, ujar Kenzo. Menyadari itu Natasha menggigit bibir bawah. Maaf, lupa om. Ia langsung turun merapikan pakaiannya dan duduk seperti semula dengan wajah yang masih merah. Kita lanjutkan perjalanan. Iya, mobil itu pun kembali melaju membelah jalanan raya. Jantung Natasha masih berdebar apalagi saat ini tangan kiri Kenzo tak lepas menggenggam tangannya seolah menunjukkan bahwa ia memang mencintai dan menyayanginya. Apa hal seperti tadi akan selalu dilakukan setelah menikah? Katanya sih seperti itu bisa 24 jam, timpal Kenzo sengaja. Masa iya? Yang benar saja. Natasha merasa ngeri setaunya dari anggrek 1 jam main saja pegalnya minta ampun. Tergantung keinginan pasangan suami istri. Tapi yang tadi itu bukan berhubungan badan Cil masih di luar, jelas Kenzo.
Setelah menikah, milikku masuk sesukanya. Mendengar nama masuk, Natasha sudah merasa sesak duluan. Takut tak mempan dan menangis meminta bantuan mamanya. Menyadari raut wajah cantik Natasha, Kenzo terkekeh. Beda lagi rasanya. Sama yang tadi? Iya, nanti kita melakukannya. Maka dari itu persiapkan dirimu dari mulai sekarang. Aku tak akan menahan kecepatanku lagi, ujar Kenzo. Natasha manggut-manggut sambil membayangkan penuh kengerian. Yang tadi rasanya sudah begitu nikmat, apalagi nanti. Pikirannya itu sudah tak suci lagi semenjak terlibat dengan Kenzo. Benar saja setelah ditenangkan oleh pawangnya langsung, milik Kenzo tidak terlalu bereaksi dan rasanya benar-benar berbeda. Jika Kenzo mau tadi mungkin sudah melakukannya, namun ia tak mau melewati batas, apalagi hati Natasha belum sepenuhnya milik dia. 40 menit perjalanan akhirnya mereka sampai di tempat fitting baju pengantin. Desainer ternama yang dipilih oleh Tristan sudah menyapa hangat keduanya. Wah, kagum Natasha saat masuk melihat karya tangannya yang luar biasa. Ternyata ada banyak sekali kalangan orang-orang ternama di sana yang sedang belanja, bahkan fitting juga. Namun dilayani para karyawannya. Ikuti saya Tuan Kenzo. Baik. Kenzo meraih pinggang ramping Natasha agar tak lepas kemana-mana yang terus kagum akan gaun mewah di sana. Sampailah mereka di ruangan khusus desainer dan duduk berhadapan dijamu dengan hormat. Sebentar non, Natasha, saya panggilkan asisten saya, ucap desainer cantik yang sudah kepala 4 itu. Silakan. Setelah menghubungi asisten, tak lama pintu ruangan dibuka, masuklah ia ke dalam membawa keperluan fitting. Ini Nyonya. Dek, mendengar suara yang begitu familiar, Natasha sontak menoleh. Ariel? Natasha? Kau? Menyadari jika mantan Natasha bekerja di sana, tentunya Kenzo tak menduga apalagi pertemuan itu. Natasha terdiam, ia tak mau bicara apa-apa, apalagi di hadapan desainer pilihan papanya. Pikirannya kembali terbawa pada kenangan masa lalu. Kau mengenal Nona Natasha, Ariel? Tanya desainer Stella. Ariel yang begitu rindu langsung mengakuinya. Bukan kenal, tapi kita pernah berteman, Bu. Tak lebih, potong Natasha dengan raut wajah dingin. Mendengar jawaban itu, Ariel merasa sakit hati. Apalagi dengan berdirinya Kenzo, om simpanan Natasha waktu itu. Natasha, ada apa kau datang kemari? Jangan bilang, kita akan menikah. Lanjut Kenzo to the point sambil merangkul pinggang ramping Natasha erat. Barang kebutuhan fitting yang dibawa Ariel jatuh berserakan. Terkejut tentunya, bak disambar petir. Menikah? Desainer Stella yang tak tahu apa-apa mengerutkan kening saat menyadari suasana hati yang tak tentram itu. Dirasa tak akan benar, Kenzo langsung menarik tubuh Natasha untuk berlalu pergi dari sana. Batalkan fittingnya dan maaf Bu Stella. Apa? Oh, tak masalah Tuan. Desainer itu tersenyum ramah walaupun terkejut, namun ia tak bisa membantah, mungkin karena ada sesuatu yang tak ia ketahui. Melihat Natasha yang dibawa begitu saja, Ariel langsung mengajar. Natasha, jangan dulu pergi, katakan yang sebenarnya. Saat Kenzo hendak melakukan sesuatu, sontak Natasha menahannya. Iya, aku dengannya akan menikah, tolong berjalan, ujar Natasha. Ariel menggelengkan kepalanya berkali-kali. Menikah? Yang benar saja Natasha. Dia belum lama kenal denganmu, jangan salah pilih. Kau semudah itu melupakan kenangan kita yang hampir 3 tahun. Aku saja begitu sulit, masa kau dengan mudah? Hati Natasha yang mendengar itu bergemuruh. Seolah-olah Ariel ini tidak bisa lepas darinya dan menyesal. Kenzo panas, hatinya panas karena kenangan mereka. Ariel ungkit. Apalagi ia sadar Natasha belum bisa memberikan hati sepenuhnya untuk Kenzo. Selesaikan masa lalumu, aku tunggu di depan. Dingin Kenzo yang cemburu dan tak mau ikut campur. Tidak, Natasha menahan tangan kekar Kenzo dan menggandengnya. Ayo kita pulang bersama, aku dengannya tidak ada lagi yang harus dibahas. Permisi. Ditariknya tangan Kenzo untuk keluar dari sana meninggalkan ruangan itu. Kenzo seketika menyunggingkan senyuman tipis. Dalam benaknya tadi, pasti Natasha akan bicara dengan Ariel terlebih dahulu, namun ternyata tidak. Fitting baju pengantin gagal.
Desainer Stella terdiam tak dapat bicara apa-apa saat mengetahui rupanya sepupunya itu pernah menjalin hubungan dengan calon istri Tuan Kenzo. Ariel lemas jatuh di lantai. Seperti bukan dia, tapi itu kenyataannya. Selama hampir 6 bulan, ia dihantui rasa bersalah dan menyesal juga rindu pada Natasha. Dan tiba-tiba sekali yang bertemu malah sudah mau menikah. Hati siapa yang tak sakit? Sudah Ariel lupakan, Stella menenangkan. Bibi tak akan tahu rasanya. Jika saja malam itu ia tak mencoba hal memalukan, mungkin saat ini masih bersama dengan Natasha. Sial, aku tak terima. Jangan gegabah, apalagi sampai melakukan hal nekat. Mereka berdua bukan orang sembarangan. Saran Bu Stella, Ariel hanya bisa mengepalkan tangannya meratapi nasib. Setelah kejadian itu, selama di dalam mobil Natasha maupun Kenzo sama-sama diam. Kenzo fokus menyetir dan Natasha hanya menatap ke arah luar jendela. Jangan fitting baju pengantin sekarang, ucap Kenzo tanpa menoleh. Kenapa Om? Natasha terkejut. Besok saja, aku tak mau kita fitting dengan pikiranmu yang masih diisi Ariel karena pertemuan barusan. Ujar Kenzo, ia terus terang cemburu. Halo Navers semua, jangan kemana-mana. Tetap di channel Mimin, channel Vivi Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus episode selanjutnya. Bye-bye.